Selamat pagi semuanya ya. Tadi sudah berdoa? Doa bisa jadi Kalau siap sudah mengawal pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Masih semangat pagi hari ini? Masih tidur, masih pagi loh. Tadi apa Jumat? Mandi ngapain? Lakon. Jumat terakhir tadi apa? Penyuluhan tentang apa? Ada tentang itu ya? LGBT juga kan? Bisa dipakai. Terus kemarin pertemuan selanjutnya kita sudah membahas apa? Pertemuan sebelumnya cerita kayak sudah presentasi ya? Oke. Karena saya lihat ini masih pada kayak Apa namanya? Udah buka sendiri nih kan enggak? Ya kita begini ya. Nah, tadi yang sedang apa? Kalian masih tahu atau tidak? Ya udah, dua baris ini yang pertama yang ini kompeten ya. Bisa mulai ya. Yang SBD sebelum. Ya, Jam 12.02 telah selesai. Pelan. yuk, 1, 2, 3.
Oke, baik. Hari ini kita akan bahas mengenai cerita hikayat. Nah, ada yang tahu atau ada yang sudah pernah mendengar cerita hikayat? Apa? Siapa? Nah, jadi cerita hikayat itu warisan budaya Indonesia yang akan melanjutkan cerita-cerita ini mengisahkan tentang berbagai hal, mulai dari kisah kerajaan hingga kisah bangsa. Jadi cerita hikayat itu cerita yang sudah ada di suatu masyarakat. Jadi ceritanya itu memang ceritanya itu melegenda, bisa juga tentang cerita sebuah kerajaan yang itu dari mulut ke mulut. Nah, apa itu cerita hikayat? Bentuk sastra tradisional yang berbentuk prosa. Ada yang sudah pernah mendengar prosa? Itu yang pertama kali berbentuk prosa, bukan puisi atau drama. Terus mengandung nilai moral, karena makna esensial dari cerita hikayat itu mengandung nilai-nilai moral. Jadi cerita-cerita yang ada di cerita hikayat itu bisa dipetik nilai-nilainya. Langsung di sini bertanya. Makan dulu. Ini dia berlatar belakang sejarah. Biasanya cerita hikayat itu memiliki latar belakang sejarah. Jadi bisa jadi cerita hikayat itu punya kisah dari suatu daerah atau sejarah tentang peristiwa tertentu. Kemudian sejarah dan asal usul dari cerita hikayat. Nah, cerita hikayat itu muncul pertama kali di abad 14. Abad 14 berarti 1400 ya. Dan berkembang pesat pada abad 15 dan 16. Nah, munculnya cerita hikayat pertama di Indonesia ditandai dengan pengaruh budaya India dan Arab. Nah, mengapa kok pengaruh budaya India dan Arab itu sangat berpengaruh sama cerita-cerita yang ada di Indonesia? Ada misalnya ya, itu metode penyebarannya. Jadi kenapa? Mahabharata, kerajaan-kerajaan itu biasanya kan dipercaya dari India. Udah? Kalau lagi? Gak ada apa lagi? Yang dari India? Balaram Krishna ya? Krishna. Kemudian ciri-ciri cerita hikayat ada apa saja bisa dibaca? Gak kelihatan, karena ada yang bahasa yang indah. Jadi cerita hikayat itu punya bahasa yang indah. Bahasanya itu bahasa Sanskerta, penuh penghayatan gitu kalau kita membaca. Karena kalau kita membaca cerita hikayat itu kan harus mikir dua kali, maknanya apa ya? Karena banyak makna-makna yang nggak bisa ketemu karena kita kasih dengan kosakata itu jelas aku dan kenapa? Ya itu kosakatanya. Yang kedua, tema kepahlawanan. Biasanya memang cerita hikayat itu temanya kepahlawanan karena di kerajaan ini temanya itu kepahlawanan. Perampokan terus yang merasa aku itu satria. Kemudian unsur bisnis. Biasa kan cerita-cerita dongeng-dongengnya. Kemudian nilai moral. Cerita hikayat selalu mengandung nilai moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang saya sampaikan tadi, cerita hikayat itu pasti mengandung nilai-nilai yang bisa kita petik untuk berkembang sehari-hari. Kemudian pesan moral dan nilai-nilai luhur dalam cerita hikayat itu ada nilai kasih sayang. Biasanya di dalamnya ada cerita-cerita tentang kasih sayang dan kita
Terus keadilan, biasanya tentang kerajaan itu juga ada tentang keadilan. Bagaimana raja menyikapi permasalahan masyarakat yang ada. Terus kejujuran, jelas harus ada kebijaksanaan dan kebijaksanaan. Bagaimana cara melestarikan cerita hikayat di era modern ini? Karena kita tahu di era sekarang, di era kalian sudah tidak tertarik sama cerita-cerita hikayat. Mesti kayak kamu ih apa sih? Jangan ngomong tabu. Jangan tabu lah, udah lama lah, udah basi lah. Ya kan? Ya antik. Antik kayak barang-barang kuno lah. Makanya kita harus belajar sesuatu yang sudah tidak relate dengan zaman sekarang gitu. Mesti zaman kalian sangat lama gitu kan. Nah, itu bisa kita lestarikan melalui media digital. Nah, kita sebagai pelajar, sebagai pengajar, itu bisa menggunakan media-media untuk menyebarkan nilai-nilai yang ada di cerita moral, cerita gaya. Nah, jadi kayak misalnya kalian bisa ngasih, nah kalian yang suka vlog, kalian bisa tuh ngedongeng tentang cerita hikayat, terus kalian bisa masukin nilai-nilainya ke video kalian gitu. Jadi anak-anak kecil nanti kayak cerita aku tuh kayak keren banget, nilai-nilainya bisa dapetin. Terus yang kedua dari media pendidikan. Nah, media pendidikan kayak mana? Ini yang sedang saya lakukan. Jadi saya menceritakan cerita hikayat ke kalian dan kalian, oh ternyata cerita hikayat itu punya nilai yang sangat bagus untuk kita pelajari gitu. Oke, untuk pembahasan mengenai cerita hikayat, ada yang masih bingungan? Sudah. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, sekarang ibu mau kalian berkelompok 5 orang, 5 ya? Iya. Silakan berkumpul. Berkumpul dahulu. Ini pertanyaan ya. Berhitung ya, dari depan ya. Berhitung aja dari depan. Kita ada ya. Yuk. 2, 3, 4, 5. Dua, tiga, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Bisa berkumpul? Baik, sudah berkelompok semuanya? Ya. Oke, untuk penugasannya mau kalian mencari sebuah cerita hikayat, kemudian kalian analisis berdasarkan nilai, kemudian fungsi, apa lagi? Nilai moral, fungsi, kemudian sama kalian nanti menceritakan cerita hikayatnya secara singkat ya di depan ya. Nanti presentasinya tetap kalian maju semuanya. Nanti yang tetap pembagian ya. Oke? Bisa dipahami dari yang ditanyakan? Oke, silakan bekerja. Cerita hikayat terus disuruh mencari nilai-nilai sama fungsinya. Ya, jadi itu ceritanya kalian mencari sebuah cerita hikayat, kemudian kalian analisis cerita tersebut, kalian cari nilai dan fungsi dari cerita hikayat itu. Oke, terima kasih.
Tadi kan sudah berkelompok, sudah diskusi. Nanti tinggal kalian membuat hasil diskusi kalian menjadi PPT. Pertemuan selanjutnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Ada yang ingin ditanyakan sama ceritanya? Oke, jadi hari ini kita tadi membahas apa? Kalian bisa menyimpulkan cerita hikayat. Apa itu tadi cerita hikayat? Apa satu yang pasca tradisional Indonesia yang memiliki yang berbentuk prosa dan di dalamnya terdapat nilai-nilai. Untuk pembelajaran